Sebelum ceritanya dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Hari itu seharusnya hari yang biasa saja. Aku libur kerja, dan niatnya cuma bersihin kamar belakang yang udah lama nggak dipakai. Kamar itu dulu milik kakek. Sejak beliau meninggal 3 bulan lalu, semua barangnya masih dibiarkan seperti dulu. Lemari masih tertutup rapat, ranjang masih rapi, bahkan gelas air di meja kecil masih berdebu, belum dipindahin. Aku bawa sapu dan pel, masuk sambil buka jendela biar udara ganti. Aneh juga rasanya, masuk ke kamar ini sendirian. Padahal waktu kecil, aku sering tidur bareng kakek di sini. Tapi setelah beliau tiada, suasananya kayak berubah. Lebih dingin, lebih sunyi, dan entah kenapa bikin aku waspada. Aku mulai nyapu dari ujung, terus pelan-pelan sampai ke sudut pojok kamar. Nah, di pojok dekat rak buku itulah aku mulai ngerasa aneh. Waktu aku sapu, sapuku kayak mentok sesuatu. Tapi bukan tembok, bukan juga kaki lemari. Kayak ada bunyi, tok, pelan, beda sama keramik lainnya. Aku berhenti. Lalu dorong rak buku dikit ke samping. Sempit memang, tapi cukup buat aku jongkok dan perhatiin lantainya. Keramik di sana warnanya agak beda. Nggak terlalu mencolok sih, tapi kalau diperhatiin, permukaannya sedikit lebih kusam. Aku ketuk lagi pakai gagang sapu. Bunyinya kosong. Duk, duk. Aku merinding. Ini bukan cuma bayangan. Di bawah keramik itu jelas ada sesuatu. Karena penasaran, aku ambil obeng dari dapur. Balik lagi, lalu coba cungkil pelan-pelan sisi keramik itu. Nggak susah ternyata. Keramiknya langsung ngangkat. Kayak cuma ditaruh gitu aja. Dan waktu aku angkat, dek, ada rongga kecil. Kira-kira cukup buat naruh 2 tangan. Di dalamnya ada plastik hitam kusam yang dilipat rapi. Jantungku langsung deg-degan. Aku buka pelan-pelan. Dan ternyata isinya 1 handphone jadul berwarna abu, model yang masih punya tombol dan layar kecil. Ada juga secari kertas yang dilipat-lipat, sudah kekuningan. Tulisan di atasnya pudar, tapi masih bisa dibaca. 0173624419 R7. Angka-angka. Dan 1 huruf. Aku tatap HP itu. Nggak ada merek. Baterainya dilepas dan dibungkus terpisah. Aku langsung mikir, jangan-jangan ini milik kakek. Tapi setahuku, kakek nggak pernah punya HP. Apalagi yang seperti ini. Aku nggak langsung nyalain HP-nya. Takut juga kalau ternyata ada apa-apa. Tapi rasa penasaran itu lebih kuat. Aku bawa semuanya ke kamarku sendiri. Nyambungin ke charger yang colokannya masih cocok. Layar kecil itu berkedip sebentar. Lalu hidup. Logo lama muncul. Masih berfungsi. Dan belum sempat aku ngapa-ngapain. Bunyi notif masuk. 1 pesan WhatsApp langsung muncul. Nama pengirimnya cuma nomor. Tidak disimpan. Pesannya pendek. Udah siapin mayatnya. Aku membeku. Tanganku gemetar. Suaraku tercekat. Itu apa tadi? Mayat? Aku lihat lagi. Iya. Jelas tertulis. Udah siapin mayatnya. Aku langsung jatuhin HP itu ke kasur. Nafasku berat. Tenggorokanku kering. Ini bukan candaan. Bukan juga spam. Siapa yang bisa ngirim pesan kayak gitu? Aku berusaha tenang. Kuambil lagi HP-nya. Tapi aku nggak balas. Aku cuma buka-buka isinya. Berharap bisa nemu petunjuk. HP itu kosong. Nggak ada foto. Nggak ada file, nggak ada catatan. Tapi daftar kontaknya bikin aku makin bingung. Kontaknya cuma ada 6. Namanya bukan nama orang biasa. Pelukis. R. Tukang sayur. S. Atas. Nomor 3. Aneh banget. Nomor-nomor itu nggak kusimpan. Tapi nama-nama itu muncul begitu saja. Aku coba buka chat dari kontak bernama R. Kosong. Semua chat, baik masuk maupun keluar, sudah dihapus. Tapi ada 1 chat yang belum lama. Hari ini,
Jam 2 siang. Udah siapin mayatnya. Pengirimnya bukan dari kontak yang kusangka. Tulisannya 62. Sisanya kupotong. Aku langsung cek profil WhatsApp-nya. Foto profilnya gelap. Kayak foto di dalam gua. Nggak ada status. Nggak ada bio. Tiba-tiba, pesan itu centang 2 biru. Artinya, orang itu tahu aku udah baca. Detik berikutnya, aku dapat notif baru. Kamu siapa? Aku nggak jawab. Tapi belum sempat aku tutup aplikasinya. Orang itu langsung ngetik lagi. Salah orang, ya? Aku langsung tekan tombol power. Matiin HP-nya. Suasana kamar mendadak hening banget. Jantungku masih berdetak kencang. Aku peluk lutut di pinggir ranjang. Mencoba mikir jernih. Apa ini cuma prank? Tapi kenapa HP-nya disembunyikan di bawah keramik? Kenapa dikasih kode angka? Kenapa ada nama-nama aneh di kontak? Dan kenapa waktu HP-nya nyala, langsung ada pesan kayak gitu? Aku turun ke bawah. Duduk di meja makan sambil nahan gemetar. Mama lihat aku. Heran. Kamu kenapa? Pucat banget. Aku hampir ngomong. Tapi aku urungkan. Aku nggak mau bikin mama panik. Cuma kecapean. Kamar kakek berantakan banget. Jawabku pelan. Malam itu aku tidur nggak nyenyak. Setiap suara kecil bikin aku terbangun. Bayangan soal pesan itu terus muter di kepalaku. Mayat siapa? Siapa yang minta disiapin? Dan kenapa aku? Besoknya aku kembali ke kamar kakek. Keramik itu masih terbuka. Aku periksa lebih dalam. Berharap nemu hal lain. Tapi nggak ada. Cuma rongga kosong dan debu. Tapi saat aku bangun dari jongkok, aku merasa sesuatu memperhatikan aku dari arah jendela. Aku refleks nengok. Kosong. Cuma tirai tipis yang gerak pelan kena angin. Aku jalan ke arah meja kecil. Iseng buka-buka laci. Dan di laci paling bawah, aku nemu amplop tua. Agak lembab. Udah sobek di ujung. Di dalamnya, cuma ada satu foto. Dan waktu aku lihat, aku nggak bisa napas. Itu foto seseorang duduk di kursi kayu. Senyumnya pudar. Matanya kayak ngeliat langsung ke arah kamera. Yang bikin aku kaget. Di belakangnya, ada kamar ini. Kamar kakek. Dan di sudut kanan foto, ada bayangan. Bayangan seseorang berdiri, menghadap tembok. Sejak malam itu, aku mulai merasa aneh di rumah ini. Suara detak jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Tiupan angin dari jendela seperti berbisik hal yang gak bisa kupahami. Dan setiap aku masuk ke kamar kakek, entah kenapa, aku selalu merasa seperti ada yang memperhatikan. Tapi aku tetap gak bisa diam. Rasa penasaranku lebih besar dari rasa takutku. Pagi itu, aku ambil HP tua yang kemarin bikin gempar. Kuaktifkan lagi dengan perasaan campur aduk. Layar menyala. Tidak ada pesan baru. Tapi saat aku buka aplikasi WhatsApp-nya, nama-nama di kontak itu tetap membuatku nggak nyaman. Pelukis. Tukang sayur. Atas. Nomor 3. Semuanya seperti kode. Aku buka satu persatu. Hampir semua chat kosong. Sudah dihapus. Tapi ada satu yang tersisa. Dari kontak bernama R. Isi chatnya cuma satu kalimat pendek. Dikirim 2 minggu lalu. Kalau nggak bisa, kamu tahu akibatnya. Kalimat itu dingin. Aku bayangkan nada bicara orang yang menulisnya. Mengancam tapi tenang. Aku coba klik foto profilnya. Kosong. Bahkan statusnya pun kosong. Orang ini tahu cara menyembunyikan identitasnya. Aku lalu buka galeri HP itu. Awalnya nggak ada apa-apa. Tapi setelah kusapu ke bawah, ternyata ada folder tersembunyi. Isinya cuma satu foto. Foto itu gelap. Tapi setelah kuperjelas brightness-nya, aku terkesiap. Itu foto kamar kakek. Diambil dari arah jendela, menghadap ke tempat tidur. Tapi yang bikin aku nggak habis pikir, posisi foto ini diambil dari luar, seakan-akan ada yang sedang mengintip. Siapa yang ngambil foto ini? Dan kenapa harus kamar ini? Aku mulai mikir. Mungkin HP ini bukan milik kakek. Mungkin ini milik seseorang
yang pernah masuk ke kamar ini diam-diam. Tapi kalau begitu, kenapa kakek sembunyikan HP-nya di bawah keramik? Apakah dia tahu sesuatu? Atau kakek hanya berusaha mengubur sesuatu? Sore harinya, aku ambil catatan berisi angka-angka yang dulu kusimpan. Kertas itu udah kusut karena aku remas semalam. 0173624419. R7. Aku coba cari di Google. Siapa tahu itu semacam kode pos, koordinat, atau nomor identifikasi. Tapi nggak ada hasil yang relevan. Beberapa hasil malah nyasar ke forum-forum gelap yang membahas soal lokasi bunker dan ruang bawah tanah rahasia. Aku hampir menyerah sampai aku ingat sesuatu. Di dalam laci kakek ada banyak buku catatan kecil. Mungkin ada petunjuk lain. Aku kembali ke kamar kakek. Buka laci meja satu persatu. Di laci kedua, aku nemu buku kecil dengan sampul hijau tua. Di dalamnya isinya tulisan tangan kakek. Mayoritas catatan harian, daftar belanja, jadwal minum obat, hal-hal biasa. Tapi di halaman terakhir, aku nemu sesuatu yang lain. Tulisan ini agak berantakan. Seolah ditulis buru-buru. Tulisan tangan itu beda dari halaman-halaman sebelumnya. Seperti ditulis saat kakek sedang ketakutan. Jangan nyalain HP itu sebelum siap. Aku membacanya 2 kali. Lalu duduk pelan di lantai. Siap? Siap untuk apa? Dan siapa yang seharusnya baca ini? HP itu. Seharusnya memang gak dinyalakan. Tapi aku sudah terlanjur. Aku udah masuk terlalu jauh. Malam itu, aku tidur dengan lampu menyala. Tapi tetap saja, aku mimpi buruk. Aku mimpi berada di ruangan gelap. Duduk di kursi kayu yang dingin. Di depanku ada meja panjang. Dan di ujung meja ada perempuan. Wajahnya tertutup rambut panjang. Ia diam, nggak bergerak. Tapi tiba-tiba, dia angkat kepala. Matanya kosong. Darah menetes dari hidungnya. Dia berbisik lirih. Kamu harus keluar dari rumah ini. Aku langsung terbangun. Napas ngos-ngosan. Keringat dingin membasahi leher dan punggungku. Jam menunjukkan pukul 3:12. Dan di luar jendela, aku dengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Aku mendekat perlahan. Tapi saat kubuka gorden, tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan pohon jambu yang bergoyang pelan tertiup angin. Aku mulai berpikir untuk melibatkan orang lain. Tapi aku takut dianggap halu, atau lebih buruk lagi, ikut terlibat kalau ini beneran urusan kriminal. Jadi aku putuskan untuk pelan-pelan cari tahu sendiri. Paginya aku coba colok HP itu ke laptopku. Iseng-iseng ingin lihat ada file tersembunyi atau enggak. Dan ternyata, ada satu folder kecil bernama Drive Otomatis. Di dalamnya cuma satu file teks. Ukurannya kecil banget. Tapi waktu aku buka, isinya kayak semacam diari. Diari milik seseorang bernama Dara. Aku langsung tegak. Siapa Dara? Isi diarinya bikin bulu kuduku berdiri. Tanggal paling lama adalah 4 tahun lalu. Tanggal paling baru, sekitar 2 bulan sebelum kakek meninggal. Aku takut. Aku nggak bisa keluar. Mereka bilang kamar ini sudah dikunci. Tapi aku bisa dengar suara mereka dari loteng. Mereka bisik-bisik soal penghapusan. Hari ini mereka bilang aku harus diam. Kalau enggak, aku akan dilenyapkan kayak yang sebelumnya. Aku harus sembunyikan HP ini. Kalau ada yang nemu nanti, tolong, cari aku. Namaku Dara. Aku nggak tahu kenapa, tapi saat baca nama itu, rasanya familiar. Aku coba berpikir keras. Tapi nggak ada kenangan jelas tentang seseorang bernama Dara dalam hidupku. Siapa dia? Dan kenapa HP-nya bisa ada di bawah lantai kamar kakek? Belum sempat aku mikir lebih jauh. Notif WhatsApp di HP tua itu bunyi lagi. Nomornya beda dari yang semalam. Pesan baru masuk. Kita lihat seberapa cepat kamu bisa keluar dari rumah itu. Aku duduk di pojok tempat tidur dengan HP tua itu di tanganku. Mataku menatap kosong layar kecilnya yang baru saja menampilkan pesan mengerikan tadi malam. Kita lihat seberapa cepat kamu bisa keluar dari rumah itu. Aku belum cerita ke siapapun soal ini.
Rasanya terlalu gila kalau harus menjelaskan bahwa aku nemu HP lama di bawah lantai, yang langsung dipakai seseorang untuk ngirimin pesan seperti itu. Pagi ini aku bertekad satu hal. Aku harus tahu siapa Dara. Aku mulai dari tempat yang dulu paling sering digunakan kakek untuk sembunyikan barang-barang pribadinya. Lemari tua, laci meja, bahkan bawah ranjang. Tapi nihil. Aku nggak nemu apa-apa. Sampai akhirnya aku ingat satu tempat yang hampir nggak pernah disentuh siapapun. Bantal lama milik kakek. Bantal itu udah dekil, agak keras, dan nggak pernah dipakai sejak beliau meninggal. Aku ambil bantal itu, raba pelan seluruh permukaannya. Dan benar saja, ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang keras dan tipis. Aku robek jahitan di ujung bantal dengan pisau kecil. Dari dalamnya keluar catatan kecil. Dilipat-lipat sampai ukurannya seukuran koin. Kertasnya tipis, tulisannya udah pudar, tapi masih bisa terbaca. Tulisan itu menggunakan tinta biru, goresannya ragu-ragu. 017362R7. Jangan kasih siapapun. Mereka bisa datang dari mana saja, termasuk dari dalam rumah sendiri. Aku membacanya berkali-kali. Kalimat terakhir itu membuat bulu kuduku berdiri. Mereka bisa datang dari dalam rumah sendiri. Siapa mereka yang dimaksud? Dan kenapa kakek merasa harus sembunyikan ini bahkan di dalam bantal? Aku coba kombinasikan semua petunjuk yang sudah aku temukan. HP tua, kode angka nama Dara, diari misterius, dan foto kamar yang diambil dari luar jendela. Mungkin kakek nggak sengaja dapetin HP itu. Atau mungkin dia nemu dan tahu ini bahaya. Tapi dia nggak bisa lapor. Dia cuma bisa sembunyikan. Aku kembali buka file diari di HP. Kubaca ulang semua entry dari Dara. Salah satu entry membuatku berhenti. Hari ini aku dengar suara langkah kaki di atas plafon. Mereka pikir aku nggak tahu. Tapi aku tahu. Aku tahu mereka simpan aku di sini untuk sesuatu. Tapi aku juga punya rencana. Aku simpan sesuatu di bawah lantai. Kalau kamu temuin ini, artinya aku gagal. Nafasku sesak. Dara, dia disekap di rumah ini? Di kamar ini? Tapi kenapa aku nggak pernah tahu? Aku tinggal di rumah ini hampir seumur hidupku. Memang ada masa saat aku pindah sekolah keluar kota selama 2 tahun. Tapi, waktu itu rumah ini sempat kosong. Dan entah kenapa, waktu aku balik ke rumah, kamar kakek jadi lebih tertutup dari biasanya. Kakek juga jadi lebih pendiam. Aku pikir karena usianya makin tua. Tapi, bisa jadi waktu itu, sesuatu memang sedang terjadi di sini. Aku ambil HP utamaku, buka aplikasi pencarian data orang. Ketik nama Dara, plus nama jalan tempat rumah kami berada. Butuh waktu lama. Tapi akhirnya aku nemu satu artikel lama dari tahun 2003. Berita kecil di pojok koran digital. Perempuan muda dilaporkan hilang setelah menghilang dari kontrakan Jalan Wijaya. Belum ditemukan hingga saat ini. Nama, Dara Kinasih, usia saat hilang, 22 tahun. Alamat terakhir, rumah kontrakan nomor 10. Itu alamat rumah kami sebelum dibeli kakek. Aku nggak bisa duduk lagi. Kepalaku berat, tenggorokanku kering. Apa bisa jadi? Selama ini, kakek tahu rumah ini pernah jadi tempat orang hilang? Atau lebih dari itu? Tapi kenapa semua ini disembunyikan dariku? Aku nekat buka Facebook dan coba cari nama Dara Kinasih. Ada beberapa yang muncul, tapi satu akun mengunggah foto lama. Dan di foto itu, wajahnya mirip dengan bayangan perempuan yang kulihat di mimpi 2 malam lalu. Mata besar, alis tebal, rambut panjang dan senyum yang terlihat terpaksa. Aku klik albumnya. Hanya ada 6 foto. Salah satunya membuat tubuhku kaku. Itu foto seorang perempuan sedang berdiri di depan pagar rumah kami. Pakai sweater abu-abu, memegang kantong plastik, tersenyum. Captionnya cuma satu kata. Kos baru. Tanggal unggahan, 15 Mei 2003. Aku langsung kembali ke kamar kakek. Buka lemari bagian bawah. Di sana ada tumpukan map.
Aku tarik semuanya sampai tanganku menyentuh bagian dasar kayu. Ada satu bagian yang sedikit naik. Aku tekan. Ada celah kecil. Kubuka dengan pisau tipis. Dan di dalamnya ada kaset video. Format lama. Masih pakai pita. Aku nggak punya alat pemutar. Tapi aku ingat, di rumah tetangga kami ada koleksi alat jadul. Aku pinjam. Pura-pura bilang untuk proyek dokumentasi. Saat kaset itu diputar, gambar pertama yang muncul adalah kamar ini. Tapi bukan dalam keadaan kosong. Ada perempuan duduk di kursi. Tangan diikat. Mulut disumpal. Matanya tertutup kain hitam. Kamera merekam dari kejauhan. Dari celah pintu. Dan suara terdengar di latar belakang. Suara lelaki tua. Jangan melawan. Nanti kamu bisa lepas lebih cepat. Aku langsung matikan video. Tanganku gemetar. Suara itu sangat familiar. Itu suara kakek. Suara di kaset itu masih terus bergema di kepalaku. Suara berat, pelan, tapi jelas. Suara yang selama ini menemaniku sejak kecil. Suara yang aku hafal bahkan saat sedang merem. Suara kakek. Aku coba tenang. Mungkin itu cuma mirip. Mungkin ada orang lain yang suaranya hampir sama. Tapi hati kecilku menolak. Aku tahu suara itu. Dan lebih dari itu, aku tahu nada bicara itu. Cara kakek ngomong waktu lagi serius. Dingin dan tenang. Persis seperti di kaset. Aku putar lagi videonya. Kali ini lebih pelan. Di menit pertama, perempuan itu masih duduk di kursi. Dia nggak bergerak. Matanya ditutup. Tapi di menit kedua, dia mulai menangis. Isaknya kecil, pelan, seakan menahan agar nggak terdengar. Kamera tetap diam. Sampai akhirnya suara di balik kamera bicara lagi. Kita udah sepakat. Kamu diam. Nggak ngomong ke siapapun. Tapi kamu malah nelpon polisi. Sekarang rasain akibatnya. Aku langsung hentikan video. Tanganku gemetar. Rasanya kayak ditampar keras-keras oleh masa lalu yang aku nggak tahu pernah ada. Seumur hidup aku mengenal kakek sebagai orang pendiam. Suka menyendiri, tapi penyayang. Aku bahkan tumbuh besar di bawah asuhannya. Tapi sekarang, semua gambaran itu seperti dihancurkan. Aku belum tahu apakah Dara masih hidup atau tidak. Tapi dari isi diarinya, dari pesan-pesan di HP, dan sekarang dari rekaman ini, ada satu hal yang pasti. Dara adalah korban. Dan aku, entah kenapa, seperti ditarik masuk ke dalam kisah kelam yang sudah puluhan tahun dikubur. Aku coba cari tahu lebih lanjut soal Dara. Kali ini, aku ke RT. Kebetulan Pak RT sekarang adalah anak dari RT lama saat rumah ini masih kontrakan. Aku pura-pura bilang kalau lagi bikin dokumentasi sejarah rumah untuk tugas. Pak RT senyum ramah. Tapi waktu aku tanya soal Dara, senyumnya langsung menghilang. Aduh, itu cerita lama. Udah nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nak, katanya pelan. Tapi bener ya, dulu ada yang tinggal di sini namanya Dara. Tanyaku, pura-pura polos. Dia mengangguk pelan. Lalu tatapanku diturunkan ke cangkir kopi di tangannya. Iya, dia anak baik. Pendiam. Tapi suatu hari hilang begitu aja. Kos-kosan waktu itu belum banyak penghuni. Pemilik rumahnya juga susah diajak kerja sama. Jadi ya begitu deh. Hilang begitu saja. Polisi nyari. Tanyaku. Nyari. Tapi nggak nemu. Akhirnya kasusnya berhenti. Tersimpan. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Jadi bener. Dara itu nyata. Dia pernah tinggal di rumah ini. Dan dia hilang. Nggak pernah ditemukan. Dan yang lebih mengerikan lagi, kakekku adalah pemilik rumah waktu itu. Malamnya, aku buka lagi file diari di HP Dara. Aku scroll sampai entry terakhir, yang tanggalnya hanya berselang 2 hari sebelum catatan itu dihentikan. Aku udah nyembunyiin HP ini di tempat yang nggak mungkin mereka nemu. Aku juga nyimpan catatan cadangan di bantal tua. Kalau kamu nemu ini, tolong banget. Jangan diem. Ceritain semuanya. Aku nggak mau jadi mayat yang dilupain. Aku nggak mau jadi rahasia yang dikubur. Mataku panas.
Aku duduk lama di kamar kakek, sendirian. Suasana kamar itu berubah di mataku. Bukan lagi ruang kenangan, tapi ruang pengkhianatan. Ruang yang menyimpan rahasia kematian. Atau lebih buruk, ruang penyekapan selama bertahun-tahun. Aku pikir keras. Haruskah aku lapor polisi? Tapi bukti yang aku punya masih terlalu kabur. Cuma rekaman, catatan, dan HP tua. Dan aku belum tahu apakah semua itu cukup untuk membuktikan kalau ada tindak kriminal. Terutama kalau kakek yang jadi terduga. Orang yang sekarang sudah meninggal. Tiba-tiba HP tua itu berbunyi lagi. Bukan pesan kali ini, tapi voice note. Dikirim oleh kontak bernama Atas. Aku tekan play. Suara berat terdengar. Bukan suara kakek, tapi seseorang yang juga dewasa. Suaranya dingin dan mengintimidasi. Kalau kamu udah nemu HP ini, berarti kamu udah terlalu jauh. Nggak ada jalan mundur. Kami tahu kamu siapa. Dan kami tahu kamu di mana. Aku langsung mematikan suara itu. Tapi voice note berikutnya langsung masuk. 1 langkah lagi, dan kamu bakal lihat sendiri apa yang selama ini dikubur. Tangan kiriku gemetar. Tapi aku tetap buka WhatsApp-nya. Lihat ke bagian status. Salah satu kontak bernama Pelukis baru saja mengunggah status. Aku buka. Foto gelap. Hanya terlihat ubin dan tembok putih. Tapi aku tahu itu di mana. Itu ruang bawah tangga rumahku. Sejak aku lihat foto status WhatsApp dari kontak bernama Pelukis, jantungku terus berdegup keras. Di foto itu, tampak jelas bagian bawah tangga rumahku. Sebuah sudut kecil yang selama ini nyaris nggak pernah aku perhatikan. Gelap, sempit, dan biasanya hanya dipakai untuk menyimpan sapu dan alat kebersihan. Tapi foto itu menunjukkan lantai di bawah tangga. Tanpa perabot. Kosong. Bersih. Seperti seseorang baru saja mengosongkannya. Dan malam itu juga, aku tahu aku nggak bisa tidur. Aku turun ke bawah perlahan. Diam-diam. Lampu seluruh rumahku matikan, kecuali senter kecil dari HP yang kupakai hanya di ujung kaki. Suara langkah kakiku di lantai kayu terasa berat, menggema seperti gema napas yang gak selesai. Aku mengarah ke bawah tangga. Senter kuposisikan rendah, hanya menyorot ke lantai. Dan benar saja, lantainya sedikit terangkat, seolah ada ubin kayu yang gak tertutup rapat. Aku jongkok, tekan permukaannya, dan ubin itu turun sedikit lalu bergeser. Di bawahnya, ruang kecil. Cuma cukup buat 1 orang berjongkok. Tapi ada yang lebih mengejutkan. Sebuah buku tua bersampul merah dan kantong plastik hitam kecil. Tanganku gemetar saat mengangkat keduanya. Buku itu ternyata album foto. Dan saat aku buka halaman pertama, aku merasa seluruh dunia berhenti berputar. Itu foto aku sendiri. Masih kecil. Sekitar usia 4 atau 5 tahun. Sedang duduk di atas pangkuan seseorang yang wajahnya kabur karena cahaya. Tapi yang paling menohok adalah latar foto itu. Kamar kakek, tapi lebih tua, lebih gelap. Dan di pojok kanan, samar-samar ada sosok perempuan berdiri, wajahnya tidak menghadap kamera. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang, dan dia mengenakan sweater abu-abu. Pakaian yang sama seperti yang dikenakan Dara di foto Facebook. Foto-foto berikutnya bikin napasku semakin sesak. Ada foto Dara sedang duduk di kursi kayu. Tangannya terikat. Ada juga foto dirinya tertidur di lantai, tanpa selimut, hanya memakai baju tipis. Di salah satu foto, aku melihat diriku sendiri lagi, berdiri di belakang pintu, seperti mengintip. Aku mulai gemetar. Apa benar aku pernah melihat semua ini? Tapi kenapa aku nggak ingat apa-apa? Atau, apa aku sengaja dilupakan? Kantong plastik kecil yang aku ambil tadi berisi benda seperti gantungan kunci, dan secari kain dengan noda merah tua. Darah? Aku merasa mual. Tapi saat aku pegang kain itu, tiba-tiba ada bayangan samar muncul di kepalaku. Kilasan. Gambar bergerak. Aku melihat seorang perempuan menangis. Aku kecil, berdiri di balik pintu. Aku ingat suara langkah kaki. Lalu suara kakek membentak seseorang.
Aku ingat aku tutup telinga. Dan terakhir, aku ingat. Dara memandangku dari celah pintu. Matanya basah. Tapi dia tersenyum kecil. Aku langsung jatuh terduduk di lantai. Kepalaku berdenyut hebat. Aku pernah lihat Dara. Bukan cuma lihat. Aku pernah berada di rumah ini saat dia dikurung. Tapi kenapa aku bisa lupa? Dan kenapa semua itu muncul justru sekarang? Aku buru-buru naik ke kamar. Buka HP tua itu lagi. Ku ketik pesan dan ku kirim ke semua kontak di dalamnya. Siapa kalian? Kenapa semua ini terjadi? Tak ada jawaban. Tapi 5 menit kemudian, masuk satu voice note dari kontak bernama nomor 3. Ku tarik napas dalam. Lalu ku pencet tombol play. Kamu akhirnya ingat juga. Ya, dulu kamu diam. Karena kamu terlalu kecil. Tapi sekarang kamu udah dewasa. Waktunya kamu tanggung jawab. Aku terpaku. Tanganku kaku. Apa maksudnya tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Aku bukan pelaku. Aku cuma anak kecil waktu itu. Aku bahkan lupa semuanya. Tapi satu suara muncul di dalam hatiku. Kamu nggak lapor. Kamu membiarkan semuanya terjadi. Aku tutup mata. Air mataku jatuh. Bukan karena aku merasa bersalah. Tapi karena aku takut. Takut semua ini memang kenyataan. Dan aku udah terlalu dalam terlibat sejak dulu. Dan saat aku pikir itu semua udah cukup. Dari loteng rumah, terdengar bunyi berderit. Seperti seseorang sedang berjalan pelan. Langkah. Demi langkah. Aku mendongak. Langkah itu berhenti tepat di atas kamar. Lalu terdengar sesuatu jatuh. Aku naik ke loteng. Sendirian. Tangga lipat kuambil dari gudang. Aku panjat perlahan. Loteng rumah gelap, penuh debu. Tapi di sudut kanan, aku melihat ada sesuatu yang baru. Kertas. Satu lembar kertas. Agak terlipat, dengan tulisan tangan di atasnya. Aku ambil. Ku baca di bawah senter. Dara belum pergi. Dia masih di sini. Dan dia ingin kamu tahu siapa yang menguburnya. Aku menatap kertas dari loteng itu cukup lama. Tulisan tangannya kasar. Terburu-buru. Tapi yang paling menusuk bukan bentuknya, melainkan isinya. Dara belum pergi. Dia masih di sini. Dan dia ingin kamu tahu siapa yang menguburnya. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Aku mendadak sadar. Ini bukan lagi sekadar kasus orang hilang. Ini bukan cuma misteri keluarga. Ini bisa jadi pembunuhan. Dan mayatnya mungkin masih ada di rumah ini. Untuk pertama kalinya, aku mempertimbangkan satu hal yang sebelumnya sangat kutakuti. Haruskah aku bongkar rumah ini? Aku tahu kedengarannya gila. Tapi semua petunjuk yang muncul, dari HP lama, dari album foto, dari video kaset, dan dari pesan-pesan WhatsApp aneh itu, semuanya mengarah ke satu kemungkinan. Bahwa Dara mati di rumah ini, dan tubuhnya tidak pernah ditemukan karena disembunyikan. Dan semakin aku pikirkan, semakin masuk akal. Kenapa kakek begitu tertutup? Kenapa ada keramik yang bisa dilepas? Kenapa ada rongga di bawah lantai? Ada ruang di bawah tangga? Bahkan loteng yang ternyata menyimpan kertas tua? Semua seperti dibangun untuk menyimpan sesuatu atau seseorang. Hari itu aku nggak bisa konsentrasi. Bahkan makan pun rasanya hambar. Di meja makan, Mama ngobrol seperti biasa, tapi aku cuma bisa mengangguk pelan. Aku nggak berani cerita. Beliau terlalu lembut, terlalu polos untuk diseret ke dalam cerita kelam ini. Malam harinya, aku mengunci diri di kamar. Aku kembali membuka folder diari Dara di HP tua. Kubaca semua dari awal, pelan-pelan, mencoba menelusuri kronologi. Ada satu entry yang membuatku berhenti. Aku sering dengar suara dari bawah lantai. Bukan tikus. Aku yakin itu suara orang. Mungkin mereka ngubur seseorang di sana sebelum aku. Jantungku berdebar makin cepat. Bukan cuma Dara? Aku buka denah rumah digital yang pernah kubuat waktu kuliah. Karena aku sempat iseng desain ulang rumah keluarga. Di situ, aku melihat kejanggalan. Di antara ruang makan dan dapur,
ada satu bidang kosong yang tidak terhubung kemanapun. Seperti ruang tersembunyi. Aku pergi ke sana malam itu juga. Sendirian. Senter di tangan. Lantai di antara dua ruangan itu memang sedikit lebih tinggi. Aku ketuk dengan gagang sapu. Duk, duk, duk. Kosong. Hatiku makin yakin. Besoknya aku ambil cuti dari kerja. Pura-pura bilang ke mama bahwa aku lagi sakit kepala dan butuh istirahat. Begitu beliau pergi ke pasar, aku mulai bergerak. Aku pinjam alat tukang dari Pak Budi tetangga. Ku bilang mau betulin ubin kamar mandi. Pak Budi nggak curiga. Dia malah senyum sambil kasih palu, linggis kecil, dan satu senter kepala. Aku mulai bongkar lantai di area kosong antara ruang makan dan dapur. Pelan-pelan aku cungkil ubin pertama. Lalu kedua, lalu ketiga, sampai akhirnya, terlihat papan kayu tua di bawahnya. Aku buka, dan dari celah itu, menyembur bau yang membuatku mundur sambil menutup mulut. Bau busuk. Busuknya bukan seperti sampah, tapi seperti sesuatu yang membusuk sejak lama. Aku tutup hidung dengan masker, lalu kembali mendekat, mengangkat papan kayu satu persatu. Dan di balik tumpukan itu, ada kantong plastik hitam besar. Aku nggak sanggup membuka sendiri. Kakiku gemetar. Tanganku basah keringat. Tapi aku tahu, aku nggak bisa menunda lagi. Ini bukan rahasia pribadi. Ini bisa jadi kasus hukum. Aku telepon polisi. Dengan suara bergetar, aku laporkan apa yang kutemukan. Awalnya mereka ragu. Tapi saat aku bilang bahwa aku menemukan kantong mencurigakan dari ruang tersembunyi di lantai rumah, dan bahwa sebelumnya aku menemukan HP lama yang berisi bukti diari seseorang yang dinyatakan hilang, mereka langsung kirim petugas. Polisi datang 1 jam kemudian. Mereka pasang garis kuning di ruang makan. Mama shock. Tentu saja. Tapi aku bilang aku bakal jelasin semuanya nanti. Tim forensik datang beberapa jam kemudian. Mereka buka plastik itu. Dan, seperti yang kutakutkan, isinya tulang manusia. Kerangka. Masih utuh. Tapi sudah jadi tulang belulang. Kepalanya masih ada. Giginya utuh. Polisi langsung ambil sampel gigi untuk identifikasi. Aku nggak bisa berdiri. Aku lemas. Aku tahu siapa itu bahkan sebelum hasil forensik keluar. Darah. Dia nggak pernah keluar dari rumah ini. Dia dikubur di sini. Saat malam datang, rumah kami jadi sepi mendadak. Mama menangis di kamarnya. Polisi melarang siapapun masuk ke area lantai yang dibongkar. Aku duduk sendirian di kamar kakek. Lampu temaram, HP tua di tanganku. Dan saat aku pikir semua sudah selesai, notifikasi WhatsApp di HP itu bunyi lagi. Pesan baru dari kontak. S. Kamu udah bongkar semuanya. Tapi jangan lupa, bukan cuma satu mayat yang dikubur. Rumah ini tidak lagi terasa seperti rumah. Setiap langkah terasa berat. Setiap sudut seperti menyimpan mata yang mengawasi. Bahkan ketika lampu menyala, rasanya masih gelap, masih dingin. Setelah kerangka darah ditemukan, polisi menyegel sebagian rumah untuk pemeriksaan. Mereka bilang akan ambil waktu beberapa hari untuk uji DNA dan pencocokan data korban hilang. Tapi aku tahu, aku sudah yakin, itu darah. Yang membuatku lebih takut bukan soal itu, tapi pesan terakhir dari kontak, S, di HP tua itu. Kamu udah bongkar semuanya. Tapi jangan lupa, bukan cuma satu mayat yang dikubur. Aku baca ulang kalimat itu berkali-kali, berharap aku salah mengerti. Tapi rasanya tidak. Pesan itu terlalu jelas, terlalu spesifik. Bukan cuma satu mayat. Artinya, ada orang lain, korban lain. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa diam. Sore itu, aku menyusuri rumah sendirian. Mama sedang menginap di rumah tante sejak rumah ini jadi sorotan polisi. Aku minta waktu sendiri untuk bersih-bersih. Tapi sebenarnya, aku ingin mendengar suara-suara. Ya, suara-suara dari dinding. Aku tahu itu terdengar gila, tapi sejak kecil, aku sering dengar bisikan pelan saat malam.
Dulu aku pikir itu cuma mimpi atau ilusi anak-anak. Tapi sekarang, aku mulai percaya, mungkin bukan cuma angin. Aku kembali ke kamar kakek, duduk di ranjang, lalu diam, lama, hening. Sampai akhirnya, terdengar suara seperti gesekan di balik tembok. Aku mendekatkan telinga ke dinding di sebelah lemari. Gesekan itu pelan, seperti suara kuku di permukaan kayu. Aku mundur. Lemari itu besar dan berat, tapi aku tetap coba geser. Pelan-pelan. Dan aku melihatnya. Retakan kecil di tembok. Retakan itu bentuknya seperti garis vertikal. Dan di bagian bawahnya, seperti ada tonjolan kecil yang bisa ditekan. Aku tekan. Klik. Satu panel tembok bergeser ke dalam. Dan terbuka. Ada ruang sempit di baliknya. Gelap. Sempit. Lembab. Tapi jelas ini bukan bagian dari arsitektur rumah biasa. Aku masuk dengan senter. Ruangan itu kira-kira hanya selebar 1 meter. Dan panjangnya 3 meter. Dindingnya beton kasar. Di ujungnya, ada tumpukan kain tua, kantong plastik, dan satu koper usang. Aku dekati koper itu. Tanganku gemetar saat membuka resletingnya. Dan saat kubuka, bukan mayat, tapi tumpukan kaset VHS. Puluhan. Masing-masing diberi label angka. Dan di sampingnya, sebuah buku kecil bersampul coklat. Di dalamnya tertulis daftar isi. Video 1. Kosong. Video 2. Perempuan menangis. Video 3. Interogasi. Video 4. Penyerahan. Aku menelan ludah. Penyerahan? Apa maksudnya? Aku ambil satu kaset secara acak. Nomor 4. Lalu kembali ke kamar. Pasang lagi VCR dari tetangga yang masih kupinjam. Gambarnya buram. Tapi setelah beberapa detik, terlihat seorang perempuan muda sedang duduk. Tangannya terikat. Wajahnya babak blur. Kamera diam, seperti dipasang di sudut ruangan. Di belakang perempuan itu, seorang laki-laki muncul. Dan aku langsung tahu. Bukan kakek, tapi orang lain. Orang gemuk, berkacamata, pakai topi. Wajahnya tak jelas, tapi suara tawa kecilnya terdengar jelas. Udah, dia ini terakhir. Habis ini bersih. Perempuan itu hanya menunduk. Suara laki-laki lainnya terdengar di belakang kamera. Siap, besok pagi kita urus. Lalu layar gelap. Aku tutup mulut. Nafasku tak beraturan. Ini bukan cuma soal darah. Ini jaringan. Ada orang-orang lain. Sistem. Ente. Aku ambil kaset lain. Nomor 7. Isinya seorang anak laki-laki usia sekitar 10 tahun. Duduk di kursi. Menangis. Disuruh membaca sesuatu dari kertas. Aku tak kuat. Aku matikan VCR itu. Aku kembali buka HP tua. Kirim pesan ke salah satu kontak. Siapa mereka semua? Berapa orang yang sudah dibunuh? Beberapa menit hening. Lalu jawaban masuk dari tukang sayur. 8. Darah cuma satu dari mereka. 8? 8 orang? Dikurung, disiksa, dan dibunuh? Aku tak percaya. Tapi semua bukti ada di depan mata. Aku telepon polisi lagi. Kali ini aku serahkan semuanya. Buku kecil. Denah ruang rahasia. Kontak di HP. Polisi datang lagi malam itu. Kali ini mereka bawa lebih banyak personel. Garis polisi dipasang lebih lebar. Kamar kakek langsung disegel. Area antara ruang makan dan dapur diperluas penggaliannya. Dan benar saja, di bawah lantai, ditemukan tulang manusia lainnya. 1 kerangka. Lalu 2. Lalu potongan yang ketiga. Polisi bilang mereka harus tes forensik untuk tahu apakah itu berasal dari satu tubuh atau lebih. Tapi aku tahu jawabannya. Ini bukan rumah biasa. Ini kuburan diam-diam. Esoknya, berita ini mulai menyebar. Media lokal datang. Wartawan berdiri di depan rumah. Tapi aku memilih diam. Aku belum siap bicara. Aku kembali ke kamar. Duduk di ranjang. HP tua ada di tangan. Lalu pesan terakhir masuk dari kontak bernama R.
Kamu pikir ini semua udah selesai? Ini baru permukaan. Yang lebih dalam, belum kamu lihat. Sejak polisi menemukan lebih dari satu kerangka, rumah ini berubah jadi tempat yang asing bagiku. Setiap dinding terasa seperti menyimpan rahasia. Setiap lantai seperti menahan suara jeritan yang tak pernah sempat keluar. Aku menginap sementara di rumah tante. Tapi pikiranku tertinggal di sana. Di kamar kakek. Di ruang-ruang tersembunyi yang selama ini aku lewati tanpa curiga. Dan yang paling menghantuiku adalah satu pikiran. Kalau ada 8 korban, kenapa aku masih hidup? Aku duduk di ruang tamu rumah tante, menatap HP tua itu. Polisi sudah memintanya sebagai barang bukti, tapi mereka mengizinkanku menyimpannya sementara karena sebagian data belum sempat disalin. Mereka juga bilang satu hal yang membuatku makin gelisah. Ada jejak penggunaan HP ini yang cukup sering. Tapi bukan dari korban. Ada orang lain yang pakai. Orang yang sangat familiar dengan rumah itu. Orang lain. Bukan Dara. Bukan korban. Aku menatap layar HP itu lama. Lalu tanpa sadar, jariku menekan folder yang selama ini tidak bisa dibuka. Folder bernama arsip lama. Sebelumnya selalu terkunci. Tapi kali ini, terbuka. Di dalamnya ada satu video. Judulnya cuma satu kata. Pengakuan. Durasi video itu 13 menit 20 detik. Aku ragu. Tapi aku tahu. Aku tidak bisa lari lagi. Aku tekan play. Gambar pertama yang muncul buram. Kamera bergoyang. Seolah direkam dengan tangan gemetar. Lalu perlahan fokus. Wajah seorang perempuan muncul di layar. Itu Dara. Wajahnya pucat. Matanya cekung. Rambutnya acak-acakan. Tapi dia menatap kamera dengan tekad yang kuat. Seperti seseorang yang sudah tidak peduli lagi dengan apapun kecuali kebenaran. Aku Dara, katanya pelan. Kalau kamu nonton ini, berarti aku udah nggak ada. Aku menutup mulut. Air mataku jatuh tanpa suara. Dara melanjutkan. Aku dikurung di rumah ini. Bertahun-tahun. Aku nggak tahu berapa lama. Mereka bilang aku cuma sementara. Tapi aku tahu mereka bohong. Mereka nunggu sesuatu. Dia berhenti sebentar. Menarik napas. Bukan cuma aku. Ada yang sebelum aku. Ada yang sesudah aku. Aku lihat mereka di bawah. Aku dengar suara mereka. Aku dengar. Suara dari bawah lantai. Tanganku gemetar. Kakek kamu, bukan orang yang kamu kira, lanjut Dara. Dia bukan pelaku utama. Tapi dia tahu. Dia tahu semuanya. Dia yang nutup mata kamu. Dia yang buat kamu lupa. Aku tersentak. Apa maksudnya? Kamu masih kecil waktu itu. Kamu sering nangis tiap malam. Kamu lihat aku. Kamu dengar aku. Tapi kamu terlalu kecil. Terlalu polos. Jadi dia lindungi kamu dengan caranya sendiri. Dara menunduk sebentar. Lalu menatap kamera lagi. Pelaku utamanya bukan dia. Tapi orang yang datang tiap minggu. Orang yang pakai topi. Orang yang kamu panggil Om. Jantungku seperti berhenti berdetak. Om. Gambar di kepalaku berkelebat. Seorang pria yang sering datang ke rumah waktu aku kecil. Selalu bawa buah. Selalu senyum. Selalu mengelus kepalaku. Teman lama kakek. Aku memanggilnya Om Surya. Dara melanjutkan. Suaranya mulai bergetar. Dia yang atur semuanya. Dia yang pilih siapa yang dibawa. Dia yang bilang aku harus hilang karena aku dengar terlalu banyak. Dia yang bilang, kalau aku mati, semuanya selesai. Video tiba-tiba bergoyang. Seperti ada suara dari luar ruangan. Dara bicara cepat. Kalau kamu ingat ini, kamu bukan pelaku. Kamu korban juga. Tapi sekarang kamu dewasa. Kamu bisa bicara. Jangan biarin semuanya dikubur lagi. Layar mendadak gelap. Video berhenti. Aku menjerit pelan. Kepalaku sakit. Ingatanku seperti dipaksa terbuka. Aku ingat. Aku ingat Om Surya. Aku ingat dia sering mengajakku main ke halaman belakang. Aku ingat dia pernah menyuruhku diam waktu aku nangis.
Aku ingat kakek memelukku sambil bilang semuanya akan baik-baik saja. Dan aku ingat satu hal yang paling membuatku gemetar. Aku pernah melihat Om Surya menyeret seseorang ke ruang bawah tangga. Dan aku lari. Aku sembunyi. Aku tidak bicara. Bukan karena aku jahat, tapi karena aku tidak mengerti. Dan karena aku dibuat lupa. Air mataku jatuh deras. Aku bukan cuma penemu rahasia ini. Aku bagian dari cerita ini sejak awal. Polisi datang malam itu setelah aku menyerahkan video pengakuan Dara. Wajah mereka berubah serius. Nama Om Surya langsung dikenali. Dia bukan orang sembarangan. Dia pengusaha lama. Punya koneksi. Pernah jadi donatur kegiatan sosial di wilayah itu. Dan dia masih hidup. Kalau benar dia terlibat, ini kasus besar, kata salah satu penyidik. Aku duduk terdiam. HP tua itu bergetar di tanganku. Pesan terakhir masuk. Bukan dari kontak lama. Nomor baru. Isinya cuma satu kalimat. Kamu seharusnya tetap lupa. Kamu seharusnya tetap lupa. Pesan itu masih terpampang di layar HP tua. Kalimat pendek, tapi seolah punya bobot ribuan kilo. Aku tidak tahu siapa yang mengirim. Nomornya baru. Tidak terdaftar di kontak. Tapi kalimatnya terasa sangat personal. Seolah orang itu tahu segalanya tentang aku. Tentang masa kecilku. Tentang ingatan yang selama ini kubiarkan terkubur. Aku tatap layar HP itu lama. Tangan kanan menggenggam erat ponselku sendiri. Napasku berat. Tapi ada satu hal yang pasti. Aku tidak akan diam lagi. 2 hari kemudian, penyidik polisi datang menemuiku di rumah tante. Mereka membawa hasil forensik awal dari kerangka-kerangka yang ditemukan di bawah lantai. Yang pertama cocok dengan identitas Dara Kinasih, kata penyidik itu. Tapi 2 kerangka lainnya, identitasnya masih belum jelas. Tidak ada laporan orang hilang yang cocok. Sepertinya korban-korban ini tidak pernah dilaporkan. Atau memang sengaja dihapus dari catatan. Aku mengangguk pelan. Tidak kaget, tapi tetap ngeri. Lalu penyidik kedua, yang lebih muda, menambahkan, kami juga sedang melacak pria bernama Surya Pranata. Kami butuh kesaksian kamu tentang keterlibatan dia. Aku menatap mereka. Aku akan cerita semuanya, kataku pelan. Tapi sebelum itu, aku ingin menunjukkan satu hal. Aku membuka galeri HP-ku sendiri. Menunjukkan video pengakuan Dara. Lalu menyerahkan HP tua itu, dan menunjukkan semua kontak, semua pesan, dan catatan yang sudah aku simpan dan backup. Para penyidik saling pandang. Kami akan gunakan ini sebagai barang bukti tambahan, ujar mereka. Sore itu, setelah polisi pergi, aku merasa seperti baru melepaskan beban besar dari dadaku. Tapi malamnya, HP tua itu bergetar lagi. Satu voice note. Dari nomor yang sama. Aku ragu. Tapi akhirnya kubuka. Suara berat, pelan, seperti menahan napas. Kalau kamu pikir semua selesai hanya karena kamu serahkan HP itu, kamu salah. Kamu nggak tahu siapa yang sebenarnya narik tali. Dara cuma satu. Aku bisa cari pengganti. Tapi kamu udah rusak. Lalu terdengar suara tawa pendek. Datar, dingin. Rekaman berhenti. Aku langsung kirim voice note itu ke polisi. Tapi aku tahu, orang ini belum akan berhenti. 3 hari setelahnya, sebuah kabar datang dari polisi. Om Surya tertangkap. Dia ditangkap di sebuah rumah miliknya di luar kota. Di rumah itu ditemukan kaset VHS lain, foto-foto korban, dan sebuah ruangan bawah tanah kecil. Polisi yakin, kasus ini jauh lebih luas dari yang mereka kira. Dia bukan pembunuh tunggal. Dia pemimpin jaringan. Kakekku hanyalah salah satu dari banyak kaki tangan yang dipaksa atau dimanipulasi untuk tutup mulut. Aku menatap langit-langit kamar. Mataku panas. Tapi bukan karena sedih. Tapi karena marah. Karena sudah terlalu lama semua ini disembunyikan. Dara tidak pernah mendapat keadilan. Sampai sekarang. Dan entah berapa Dara lainnya yang belum sempat bicara. 1 minggu kemudian, aku datang ke rumah lama kami.
Rumah itu kini kosong. Polisi sudah selesai menyisirnya. Tapi aku kembali untuk satu alasan. Untuk pamit. Aku berdiri di kamar kakek. Kamar yang dulu tempat aku bermain. Tempat aku dibesarkan. Tempat aku menyaksikan sesuatu yang tidak pernah seharusnya kulihat. Kupeluk dinding dingin itu sekali lagi. Dan saat aku hendak keluar, aku melihat satu benda kecil tergantung di paku dinding. Kunci kecil berwarna perak. Aku ragu sejenak. Lalu mengambilnya. Di bagian gagangnya, tertulis angka kecil. 017362. Angka yang pernah kutemukan di catatan lama. Aku tahu, ini bukan angka acak. Aku tahu, aku belum sepenuhnya keluar dari cerita ini. Beberapa bulan berlalu. Proses hukum berjalan. Om Surya dan beberapa nama lain ditahan. Kasus ini jadi berita nasional. Tapi aku tetap memilih diam. Aku tak tampil di media. Aku hanya jadi saksi di balik layar. Tapi saat semuanya mereda, aku mendapat satu paket kecil. Tanpa pengirim. Isinya hanya satu foto lama. Foto aku waktu kecil. Bersama seseorang yang wajahnya disamarkan. Dan di balik foto itu tertulis, yang kamu lihat, belum semua. Dan HP tua itu, yang sebelumnya sudah mati total, tiba-tiba menyala sendiri. Satu notifikasi muncul. Pesan dari nomor 3. Dan isi pesannya, siap untuk mayat berikutnya.